Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah M selaku moderator dari kelompok 7. Adapun materi kelompok kami yaitu bedah film Coach Carter berdasarkan teori belajar konstruktivisme dan kognitif. Adapun teman kelompok saya yang pertama adalah Natalia Andriani L, yang kedua adalah Nabila Fahrisa, yang ketiga adalah Musdalifah M, yaitu saya sendiri. Sebelum memasuki topik pembahasan atau materi, izinkan kami menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Siapa kita? Kemudiannya bercanda, bercanda. Oke, serius. Siapa kita? Kelompok 7. Kelompok 7. Very good, very well. Kelompok 7 nih bos, senggol dong. Yuhu, 50. Adapun topik pembahasannya yaitu 3. Yang pertama adalah pendahuluan yang terbagi atas 2 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penulisan. Untuk materi kedua yaitu kajian teori terbagi atas 3 poin. Yang pertama teori belajar konstruktivisme kognitif, yang kedua sinopsis film, yang ketiga adegan film yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme kognitif. Untuk materi ketiga itu pembahasan terbagi atas 2 poin. Yang pertama implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif di dalam pendidikan, yang kedua perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif terhadap adegan film. Untuk materi pertama itu pendahuluan. Untuk poin latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Film Coach Carter berceritakan tentang Ken Carter, seorang mantan pemain basket yang kembali ke sekolahnya, yaitu di Rich-Houghton High School, California sebagai pelatih tim basket. Sekolah ini terkenal dengan masalah perilaku serta kurangnya prestasi akademik. Carter adalah seorang sosok yang tegas dan berkomitmen tinggi terhadap pendidikan. Dalam film ini, Coach Carter kerja keras untuk membentuk karakter dan keterampilan pemainnya. Dia juga mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan komitmen. Pemain harus belajar untuk menggabungkan pendidikan dengan olahraga dan menghormati peraturan yang ketat. Ada beberapa perspektif konstruktivisme kognitif yang terdapat di dalam film. Yang pertama adalah para pemain basket lebih aktif terlihat dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima instruksi pasif dari pelatih, tetapi juga terlibat di dalam latihan pemecahan masalah dan pengalaman langsung yang mendalam. Yang kedua adalah Coach Carter tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik dalam permainan basket, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Ini menciptakan pemahaman konsep yang mendalam di luar sekedar keterampilan fisik. Yang ketiga adalah para pemain bekerja sama secara tim, mendukung satu sama lain dan berbagi pengalaman. Mereka belajar dari interaksi dengan rekan-rekan mereka, menciptakan pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivisme kognitif. Keempat adalah pemain basket dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah dalam pertandingan, memaksa mereka untuk menggunakan pemikiran kritis dan kreativitas dalam mencari solusi. Ini mencerminkan prinsip konstruktivisme kognitif yang menekankan pentingnya pemecahan masalah sebagai bagian terpenting dari pembelajaran. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama adalah untuk mengetahui implikasi teori pembelajaran konstruktivisme kognitif di dalam pendidikan. Yang kedua adalah untuk mengetahui perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Untuk materi kedua yaitu kajian teori akan dibawakan oleh Natalia Andriani, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari kajian teori. Yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme kognitif. Teori belajar konstruktivisme kognitif adalah suatu pendekatan dalam dunia psikologi pendidikan yang menekankan peran utama individu dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam konsep ini, pembelajaran dianggap sebagai suatu proses aktif di mana individu secara sadar terlibat dalam memahami dan menginterpretasikan informasi.
Aspek kunci dari konstruktivisme kognitif adalah konstruksi pengetahuan oleh individu. Kemudian tujuan utama pembelajaran dalam konstruktivisme kognitif adalah mencapai pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekedar menghafal fakta. Kemudian dalam praktiknya, penerapan konstruktivisme kognitif dalam pendidikan melibatkan metode pembelajaran yang aktif, seperti berdiskusi, eksperimen, penerapan praktik, dan pemecahan masalah. Next. Kemudian yang kedua yaitu sinopsis film. Coach Carter mengisahkan perjalanan inspiratif Ken Carter, seorang mantan pemain basket yang kembali ke sekolahnya, yaitu di Richmond High School di California, sebagai pelatih tim basket. Sekolah ini terkenal dengan masalah perilaku dan prestasi akademik yang buruk. Carter adalah seorang pelatih yang tegas dan sangat berkomitmen terhadap pendidikan. Baginya, pendidikan jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan pertandingan basket. Ia memiliki tekad yang kuat untuk membentuk para pemainnya menjadi individu yang sukses dalam kehidupan, bukan hanya di dunia olahraga. Setelah mengambil alih tim basket Richmond, Coach Carter memberlakukan peraturan-peraturan yang sangat ketat dan tegas. Ia menuntut dari setiap pemain untuk menjaga nilai akademik yang tinggi, kemudian hadir di kelas, serta tepat waktu dalam mengikuti latihan, dan menandatangani kontrak komitmen yang melarang perilaku yang tidak pantas. Keputusan ini menciptakan perdebatan dan perlawanan di antara para pemain, orang tua, dan komunitas sekolah yang meragukan peraturan yang sangat disiplin ini. Namun, Coach Carter tetap kukuh pada prinsipnya bahwa pendidikan adalah prioritas utama. Ia yakin bahwa pemain harus memahami pentingnya belajar dan pendidikan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Coach Carter tidak hanya mengajarkan tentang olahraga, tetapi juga nilai-nilai moral, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Ia mengajarkan pemain-pemainnya tentang bagaimana menggabungkan pendidikan dengan olahraga. Dan selama proses tersebut, mereka mengalami pertumbuhan karakter yang signifikan. Puncak cerita terjadi ketika Coach Carter membuat keputusan yang sangat kontroversial dengan menghentikan pertandingan timnya karena beberapa pemain tidak memenuhi syarat sesuai dengan kontrak mereka. Coach Carter menutup tempat latihan dan memaksa para anggota tim untuk ke perpustakaan. Keputusan ini memicu protes dan kekecewaan di kalangan para pemain, orang tua, dan komunitas sekolah. Namun, Coach Carter tetap teguh dalam keyakinannya bahwa pendidikan adalah prioritas utama dan pemain harus belajar tanggung jawab serta nilai-nilai yang benar. Bahkan Coach Carter memilih untuk berhenti menjadi pelatih tim basket Richmond karena para orang tua menolak keputusannya. Tetapi saat hendak mengambil barangnya, Coach Carter mendapati para pemain berada di dalam ruang latihan sedang belajar. Mereka mulai menyadari dan memahami tujuan dan maksud dari Coach Carter. Mereka belajar tentang arti sejati kerja keras, kerja tim, dan tanggung jawab pribadi. Next slide. Kemudian yang ketiga yaitu adegan film yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme kognitif. Pada film Coach Carter terdapat beberapa adegan film yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme kognitif. Yang pertama yaitu penandatanganan kontrak. Dalam adegan ini, Coach Carter memaksa setiap pemain untuk menandatangani kontrak komitmen. Kontrak tersebut mencantumkan persyaratan ketat, seperti menjaga nilai akademik yang tinggi, hadir di kelas, dan menghormati peraturan tim yang ketat. Adegan ini mencerminkan prinsip utama konstruktivisme kognitif, yaitu pembelajaran aktif. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan intensif. Ketika Carter melatih timnya, dia mendorong pemain untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dia tidak hanya mengajar mereka keterampilan dasar basket, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir secara kritis
tentang permainan. Pemain harus aktif dalam latihan, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari kesalahan mereka. Ini mencerminkan prinsip konstruktivisme kognitif yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi tim. Coach Carter sering mengadakan diskusi dengan timnya di luar lapangan basket. Diskusi ini mencerminkan prinsip konstruktivisme kognitif yang menggalakkan pembelajaran melalui interaksi sosial. Kemudian yang keempat yaitu pemecahan masalah dalam pertandingan. Ketika tim menghadapi tantangan dalam pertandingan, Coach Carter mendorong pemain untuk menggunakan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah. Ini mencerminkan pendekatan konstruktivisme kognitif yang menekankan pemecahan masalah sebagai bagian integral dari pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu penetapan dalam pendidikan. Selama film, Coach Carter terus mengingatkan para pemain tentang pentingnya pendidikan. Ini mencerminkan prinsip konstruktivisme kognitif yang menekankan pembelajaran melalui pemahaman konsep yang mendalam dan pemikiran kritis. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan karakter. Coach Carter tidak hanya fokus pada keterampilan basket, tetapi juga pada pengembangan karakter pemain. Ini mencerminkan pendekatan konstruktivisme kognitif yang menekankan pembentukan pemahaman konsep dan nilai-nilai dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Natalia. Untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan akan dilanjutkan oleh Nabila Fahrisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif di dalam pendidikan. Implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan harus dirancang dan diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstruktivisme kognitif. Teori ini mengemukakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan informasi dan pengalaman, bukan sekadar menerima pengetahuan dari guru sebagai pemberi informasi. Adapun beberapa implikasi penting dari teori belajar konstruktivisme kognitif dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif, di mana siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka perlu berpartisipasi dalam pemecahan masalah, eksperimen, diskusi, dan tugas-tugas yang memungkinkan mereka untuk merancang pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Kemudian yang kedua ada pemahaman yang mendalam, di mana siswa harus fokus pada pemahaman yang mendalam daripada penghafalan atau pencatatan fakta-fakta semata. Guru harus membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang dalam tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan tertentu. Kemudian yang ketiga ada konstruksi pengetahuan pribadi. Siswa dianggap sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri. Oleh karena itu, guru harus membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat koneksi antara pengetahuan yang sudah ada dengan yang baru. Kemudian yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi antara siswa dihargai dalam konstruktivisme kognitif, di mana kerja kelompok, diskusi, dan proyek bersama dapat membantu siswa melihat berbagai sudut pandang dan memperluas pemahaman mereka. Kemudian yang kelima ada konteks relevan, di mana pembelajaran harus ditempatkan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa. Guru harus mengaitkan pelajaran dengan pengalaman dan situasi nyata siswa agar mereka melihat makna dan relevansi dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam ada penggunaan sumber daya. Guru perlu menyediakan beragam sumber daya seperti bahan bacaan, teknologi, dan alat pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik dengan berbagai cara. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi formatif.
Evaluasi tidak hanya sebagai alat untuk memberi nilai, tetapi juga untuk membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran. Guru harus menggunakan formative assessment atau penilaian formatif untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian yang ke-8, ada peran guru sebagai fasilitator. Guru bukan hanya sumber pengetahuan, tetapi juga fasilitator pembelajaran. Mereka membimbing, menginspirasi, dan mendukung siswa dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian yang ke-9 ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah menjadi pusat dalam pembelajaran konstruktivisme kognitif. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, dan mencari solusi secara mandiri atau bersama-sama. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas kurikulum. Kurikulum harus lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, sehingga memungkinkan variasi dalam pendekatan pembelajaran. Next. Selanjutnya, perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif terhadap adegan yang terdapat dalam film. Yang pertama yaitu partisipasi aktif pemain basket. Dalam adegan latihan basket, para pemain basket tidak hanya menerima instruksi pasif dari pelatih Coach Carter, tetapi mereka juga terlibat aktif dalam latihan, berpartisipasi dalam permainan, dan mengalami pengalaman langsung yang mendalam. Ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme kognitif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan informasi dan pengalaman. Dengan berpartisipasi aktif, mereka dapat memahami keterampilan bermain basket dan strategi yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada pengajaran nilai-nilai moral oleh Coach Carter. Coach Carter dalam film tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik dalam permainan basket, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab kepada para pemainnya. Dia mendorong mereka untuk berpikir tentang konsep-konsep ini di luar lapangan basket. Ini mencerminkan pendekatan konstruktivisme kognitif yang memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pengembangan aspek moral dalam diri siswa. Kemudian yang ketiga ada kerjasama tim dan pembelajaran kolaboratif. Para pemain basket dalam film bekerja sama dalam tim, mendukung satu sama lain dan berbagi pengalaman. Mereka belajar dari interaksi dengan rekan-rekan mereka, menciptakan pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivisme kognitif. Dalam pembelajaran konstruktivisme, kolaborasi sangat dihargai karena siswa dapat membangun pengetahuan mereka bersama-sama, saling memberikan umpan balik, dan melihat berbagai sudut pandang. Kemudian yang keempat ada pemecahan masalah dalam pertandingan. Dalam pertandingan basket, para pemain dihadapkan pada berbagai tantangan dan situasi yang memerlukan pemikiran kritis dan kreativitas untuk mencari solusi. Mereka harus merancang strategi, membuat keputusan taktis, dan belajar dari pengalaman mereka. Ini mencerminkan prinsip konstruktivisme kognitif yang menekankan pentingnya pemecahan masalah sebagai bagian penting dari pembelajaran. Para pemain membangun pemahaman mereka tentang strategi permainan melalui pengalaman pertandingan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil dari film Coach Carter. Film ini mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, disiplin, dan komitmen terhadap visi dan nilai-nilai yang kita pegang. Melalui karakter Coach Carter, kita belajar bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Coach Carter tidak hanya fokus pada prestasi dalam olahraga, tetapi juga pada prestasi akademik dan moral siswa-siswanya. Ia mengajarkan pentingnya disiplin dan mencapai tujuan, termasuk mengatasi rintangan dan godaan yang menghalangi kesuksesan. Film ini juga menggambarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerja keras, dan integrasi sebagai pondasi keberhasilan dalam hidup. Selain itu, Coach Carter menunjukkan kepada kita bahwa sebagai pemimpin kita harus tegas dan mendorong orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka.
cukup sekian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.